Udah nih? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Habib dan Cing. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah kabar Cing. Gimana kabar Cing? Alhamdulillah sehat. Kesibukan gimana, Bib? Sibukan menjelang puasa, lumayan Cing. Iya. Jadi kalau bulan puasa tuh Uh, orang lain berpuasa, ustadznya justru gak berpuasa iya. secara ekonomi. Secara ekonomi, iya. Di luar bulan puasa, semua orang gak berpuasa, ustadznya yang berpuasa. Gak ada 11 bulan undangan. puasanya. Iya. Gak ada maulid sih. Ada maulid lumayan. Ada Isra Miraj juga. Ada Isra Miraj sehari, kalau maulid sebulan. Iya. Itu pun kalau ustadznya NU, kalau Muhammadiyah kan repot Iya, juga. enggak ya. Iya, tapi sehat yang penting ya, Bib ya. Iya, sehat. Iya, iya. Bagi-bagi waktu itu memang kadang-kadang waktu luang kita lupa mensyukuri pada saat sibuk banget. Kayak baru kita perlu waktu luang ya. Sibuk banget, akhirnya nggak punya waktu untuk diri sendiri. Iya. Gitu, ya ya. Masih mending kalau nggak punya waktu untuk Allah yang repot. Nah, bahaya itu. Ya, kadang-kadang kita dikelabui dengan wah, gue kerja nih untuk ibadah. Padahal itu justru melupakan hubungan kita sama Allah ya. Dan biasanya berbanding lurus, Cing. Ah. Antara orang yang nggak memiliki waktu untuk dirinya, biasanya dia tidak akan memiliki waktu untuk Allah. Orang nggak punya waktu untuk Allah, biasanya nggak punya waktu untuk dirinya. Makanya doa-doanya para nabi itu Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahwa wahai ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri dengan tidak memberi waktu perhatian kepada diri kita, sehingga kemudian kita berdosa kepada Allah. Artinya akhirnya nggak ngasih waktu juga kepada Allah. Begitu juga kalau kita nggak ngasih waktu ke Allah, ya ke diri sendiri apalagi nggak akan ngasih waktu. Gitu. Zolim itu artinya ya? Tidak? Ya, artinya zolim. Zolim itu kan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya tidur kita begadang karena harus ada yang dikerjakan, itu juga termasuk zolim? Termasuk zolim. Tapi itu kayaknya nggak begitu banyak yang begitu. Yang lebih banyak justru yang sebaliknya, waktunya bekerja dia tidur. Ya, iya. Itu Karena ada orang zolim. ya kerjaannya makan tidur. Iya, makan tidur. Termasuk ada jokes di bulan puasa kan, kalau tidurnya orang berpuasa itu pahala. Ibadah. Kerja juga ibadah. Iya. Apalagi tidur di tempat kerja. Iya. Double ibadahnya. Aduh. Padahal double-nya itu Iya. ya. Kirain mau bilang tidur aja ibadah, apalagi kerja. Enggak. Tidur di tempat kerja dia pengen dapat double. Oke, di kali ini kita akan ngaji dan mentadaburi surat Al-Kautsar. Dia apa surat Al-Kautsar ini? Makkiyah atau Madaniyah untuk Nah, pertama Al-Kautsar itu artinya sungai di surga. Oke. Menurut para ulama artinya yang populer adalah sungai di surga. Nah, dia ini mayoritas ulama bilang ayatnya Makkiyah. Karena Suratnya pendek-pendek surat ya. Makkiyah. Surat Makkiyah. Tapi tidak sedikit juga ulama yang menyebut ini adalah surat Madaniyah. Saking banyaknya juga yang menyebut Madaniyah dan lebih banyak lagi yang menyebut Makkiyah, sampai sebagian ulama menilai surat ini turun 2 kali kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan di redaksi yang Mekkah sama dan di Madinah. Ya, dengan redaksi yang sama di Mekkah dan di Madinah. Karena saking sama-sama relatif kuatnya dua pendapat ini. Nah, yang menyebut ini adalah surat Makkiyah itu mengacu kepada satu kata dalam surat ini, yaitu abtar. Abtar ini artinya yang terputus keturunannya, Cing. Yang terputus keturunannya. Dan itu mengacu kepada orang musyrik. Asbabun nuzulnya mengacu kepada orang-orang musyrik yang mengejek Nabi Muhammad karena keturunannya terputus. Lantaran wafatnya salah satu putranya yang bernama Qasim atau Abdullah. Jadi Nabi Muhammad itu kan disebut juga Abul Qasim, ayahnya Qasim. Qasim ini anak lakinya Nabi Muhammad, wafat, dan setelah wafat orang-orang musyrik bilang, nggak punya anak udah lo. Bukan nggak punya anak, nggak punya keturunan. Karena keturunan kan dari jalur laki-laki di Arab pada saat itu. Nah, Nabi Muhammad udah nggak punya anak laki-laki, makanya terputus loh.
Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan menguatkan serta membuat gembira hati Nabi Muhammad SAW sebagaimana nanti kita akan bahas. Nah, di sisi lain ada yang bilang ini surat Madaniyah. Mengapa? Karena yang pertama dia mengacu, sebagian ulama mengacu kepada satu kata juga di surat ini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inhar itu menurut sebagian ulama menyatakan bahwa inhar itu menurut sebagian ulama kan artinya adalah menyembelih hewan dan menyembelih hewan itu mengacu kepada Idul Kurban. Menyembelih di waktu Idul Adha dan artinya itu di periode Madinah karena kewajiban itu sudah di periode Madinah. Meskipun menurut sebagian ulama yang lain menyembelih hewan kurban itu bukan dilakukan saat perintah menyembelih hewan kurban itu diturunkan, tapi sebelumnya orang-orang Arab baik yang non-Muslim sekalipun itu memiliki tradisi menyembelih. Ada ritual kurban. Gitu ya? Ada ritual menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syukur lah, persembahan kepada berhala mereka, kepada Tuhan-Tuhan yang mereka yakini. Jadi masih dua pendapat. Yang Madaniyah juga mengacu kepada salah satu hadis dari Sahih Muslim, di mana yang menceritakan ini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik katanya pernah duduk bersama Nabi, kemudian Nabi tiba-tiba tertegun gitu, kemudian Nabi bilang, satu surat turun kepadaku. Kemudian kata Nabi, tahukah kamu Al-Kautsar itu apa? Kemudian para sahabat jawab, Allah dan Nabinya yang lebih tahu. Maka kemudian, nah ini bedanya kita sama sahabat Nabi, Jeng. Jadi kalau sama yang lebih pintar bilang, oh kamu yang lebih pintar yang tahu. Kalau kita kan enggak, sok tahu kita. Pinter-pinteran. Iya, tahukah kamu yang dimaksud ini? Tahu. Tahu lah. Emang apa? Mikir dulu dia. Google dulu gitu. Kalau sahabat Nabi enggak, Nabi dan Allah yang lebih tahu atas segalanya. Maka kemudian Nabi jelaskan bahwa Al-Kautsar itu sungai yang ada di surga yang dipersembahkan kepada Nabi secara khusus dan secara umum kepada umatnya untuk minum nanti sebagai bentuk rahmat Allah di surga atau nikmat Allah di surga. Nah, Anas bin Malik ini masuk Islam ketika sudah periode Madinah. Makanya ini ayat-ayat Madaniyah menurut ulama yang lain. Jadi punya preferensi masing-masing ya? Punya preferensi masing-masing dan kita sudah sempat bahas di episode sebelumnya bahwa Madaniyah dan Makkiyah ini memang nggak rigid. Kadang ada perbedaan di antara ulama karena itu sifatnya semua ijtihad, ulama yang menentukan. Karena mengacu kepada asbabun nuzul yang seperti ini, ini berarti Makkiyah. Atau karena isinya ini berkaitan dengan akidah, dasar-dasar agama, ini kemungkinan Makkiyah gitu. Makanya nggak ada yang kemudian bisa memastikan ini pasti Makkiyah, ini pasti Madaniyah. Semua dari ayat Al-Quran itu nggak ada gitu. Jadi ulama memang terjadi perbedaan dan perbedaan dua orang pintar itu rahmat. Perbedaan dua orang bodoh itu bencana, musibah. Iya. Jadi kalau orang pintar berbeda, dia saling memahami, saling berdiskusi dan saling menerima. Walaupun berbeda, saling tetap mencintai. Nah, kalau orang bodoh berbeda pendapat, debatnya nanti di atas kuda biasanya. Debat kusir. Iya. Jadi akhirnya udah kacau balau, saling membenci, bahkan saling memfitnah, menghabisi, membuli dan lain sebagainya. Jadi kalau dari segi turunnya ayat seperti itu, terjadi perbedaan di antara para ulama. Itu catatan penting ya, walaupun yang berbeda, kalau orang-orang pintar memang menjadikan perbedaan itu sebuah rahmat. Karena siapa tahu memang sisi sana yang benar, tapi gue juga percaya dengan kebenaran yang gue anut. Udah, nggak usah saling membenci gitu ya. Menurut ulama misalnya berkata saya benar tapi kemungkinan ada salahnya. Kamu salah menurut saya tapi kemungkinan ada benarnya. Imam Malik misalnya dengan Imam Abu Hanifah itu berbeda tidak kurang dari 14.000 permasalahan fikih. Banyak banget. Tapi ketika Imam Malik ditanya, Imam Abu Hanifah itu menurut lu siapa sih? Kata dia seorang yang sangat cerdas, saking cerdasnya sampai kalau lu bilang, coba lu buktikan bahwa tiang kayu ini adalah emas, Imam Abu Hanifah bisa berargumen sehingga lu yakin bahwa tiang kayu itu adalah emas. Saking cerdasnya dalam
berargumen. Nah, yang muji Imam Malik yang berbeda dalam 14.000 permasalahan dengan Imam Abu Hanifah. Makanya perbedaan dua orang pintar itu rahmatnya. Karena akhirnya kita semakin luas pengetahuan kita. Kalau perbedaan dua orang bodoh semakin sempit justru. Semakin menghabisi. Oh enggak, lu salah. Akhirnya udah, debat kusir. Nah, kalau ini oh iya ya, semakin luas gitu. Ya. Debat kusir dan bisa diselesaikan dengan kasir. Dapat duit udah kelar. Iya, karena kalau beda pendapat gak begitu bermasalah. Yang bermasalah banget itu kalau beda pendapat. Iya. Tambah-tambah kurang-kurang kali-kali gak apa-apa, kita gak tahu. Iya. Kalau bagi-bagi harus jago. Iya. Kadang malah nggak bisa, nggak mau bagi-bagi. Ini video tafsir apa matematika atau ekonomi ya, atau bisnis. Iya. Oke, kita masuk ke surat Al-Kautsar ini. Sering banget dibaca saat sholat Idul Adha. Biasanya kalau di Palapa ini ayat kedua Inna Al-Kautsar. Ya, nanti kita tadi sudah sempat disinggung dan nanti kita tebelin lagi bahwa karena kata inhar itu mengacu kepada menyembelih hewan kurban. Berkurban, ya. Nah, jadi itu yang ini. Sekaligus juga kemarin, Jing. Nah, ini di episode Al-Kafirun, Jing Abdel bilang, ayah saya itu sering baca Maghrib itu kuliah dan kulhu. Dan subuh juga. Iya. Dan subuh juga. Ternyata itu memang setelah saya baca-baca dalam kitab, memang ada hadis yang menyebutkan Nabi itu memang sering membaca kulhu dan kuliahul kafirun itu di subuh dan di waktu maghrib. Nah, kemarin kan saya bilang sependek pengetahuan saya. Benar. Enggak. Iya. Kecuali witir. Kecuali witir. Nah, setelah saya agak panjang pengetahuannya, saya belajar lagi. Nah, ternyata ada hadis itu. Sering ya, bukan setiap maghrib. Enggak. Kalau setiap enggak. Tapi sering melakukan itu beberapa kali. Nabi melakukan itu sehingga kemudian itu sebagai bentuk ikuti sunnah Nabi, menghormati, beradab kepada Nabi dan lain sebagainya. Berarti bokap gue oke juga ya? Oke. Enggak, saya sampaikan ini takutnya Cing Abdel jadi durhaka nanti sama bokap. Bokap kok bikin mengada-ada nih. Bid'ah nih. Bokap masih ada atau udah nggak ada? Udah meninggal, tapi sebelum meninggal dia hidup. Oh iya. Iya sih, biasanya begitu. Biasanya pasti begitu. Enggak, gua takut bokap gua ngada-ngada nih. Gua boikot deh kirim Fatihah ke beliau. Waduh, enggak loh. Masih ngirim. Ya. Insya Allah ya, karena katanya doa anak yang soleh itu jadi amal yang enggak terputus. Dan pasti sampai. Pasti sampai ya? Fatihah kita pasti sampai. Karena buktinya nggak balik lagi. Iya. Paket kan kalau dikirim nggak balik berarti nyampe. Benar, iya. Fatihahnya kan nggak balik lagi kita berarti nyampe. Atau bokap gue juga nggak nyamperin gue, mana lu nggak ngirim-ngirim gitu ya. Iya. Makanya itu juga penting sebagai bakti kita kepada orang tua tidak pernah terputus meskipun nyawanya sudah tiada. Jadi bakti itu terus bisa ini. Makanya untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat, pertama adalah dengan memantaskan diri kita sebagai anak soleh. Karena doanya anak soleh yang diterima oleh Allah meskipun yang didoakan dari orang tua itu sudah wafat. Gitu. Jadi memastikan dengan jadi anak soleh agar bisa terus mendoakan kedua orang tua kita walaupun sudah wafat. Insya Allah mudah-mudahan gue termasuk anak yang soleh walaupun nama bapak gue Kasim. Anaknya Kasim gitu bukan soleh sih. Ya. Oke, kita masuk ke ayat pertama, Bib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Iya. Nah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, yakni Allah telah menganugerahkan Al-Kautsar. Menganugerahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sebagai Nabi maupun sebagai manusia biasa. Jadi Al-Kautsar ini berupa surga nantinya yang di bawahnya ada telaga Al-Kautsar, atau menurut pendapat lain kebajikan dan nikmat-nikmat itu diberikan kepada Nabi sebagai beliau
nabi dan rasul ataupun sebagai pribadi. Karena Nabi Muhammad ini sebagai pribadi pun adalah pribadi yang agung. Jadi sebagai nabi dan rasul juga sebagai pribadi beliau mendapatkan kebaikan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau di dalam terjemahan yang saya pegang ini, sungguh kami telah memberimu dalam kurung Muhammad nikmat yang banyak. Iya. Al-Kautsar itu diartikan sebagai nikmat yang banyak. Iya. Jadi ada dua perbedaan di antara para ulama tentang makna Al-Kautsar itu sendiri. Al-Kautsar itu mengacu kepada misalnya hadis tadi dari Anas bin Malik. Itu meriwayatkan maksudnya adalah sungai. Ya. Mayoritas ulama mengartikannya itu adalah sungai di surga, telaga Kautsar. Telaga, ya. Tapi ulama yang lain menyebutnya Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Karena Al-Kautsar itu sebutan bagi sesuatu yang banyak. Kalau dalam bahasa Arab banyak itu artinya katsir. Katsir itu banyak. Nah, itu satu akar kata dengan Kautsar. Jadi nikmat yang banyak itu berupa kebajikan dan lain sebagainya itu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, baik di dunia maupun di akhirat, baik sebagai pribadi maupun sebagai nabi dan rasul. Nah, karena itu di sana a'taikah inna a'tainakah. A'ta itu artinya memberi. Dan pemberian itu biasanya yang jumlahnya sedikit. A'ta itu memberi tapi jumlahnya sedikit. Kalau banyak bukan a'ta. Kalau banyak biasanya diskon. Iya. Tapi dinaikin dulu harganya, ya. Aduh, sama aja. Nah, itu bedanya pemberian dari Allah dan pemberian dari manusia. Kalau dari Allah nggak dinaikin dulu, betul-betul tulus. Kalau dari manusia biasanya dinaikin dulu. Di diskon jadi kayaknya lo gue turunin lo. Iya, gitu. Kayaknya turun gitu. Kayak orang jalan di itu olahraga tuh. Jalan tapi treadmill, jalan tapi ya gak kemana-mana, jalan gitu. Di tempat lah. Iya, gitu, biasanya usahanya jomblo begitu. Dia berusaha tapi terus aja jadi jomblo. Iya, karena jalannya di situ-situ aja. Iya. Nah, ini jomblo yang nggak nikah itu jomblo treadmill. Iya. Jomblo jalan di tempat. Ya. Nah, A'ta itu memberi tapi yang sedikit. Ya. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nikmat yang telah Allah berikan itu, betapapun itu besar bagimu, itu masih sedikit karena besarnya Allah itu. Karena Allah maha besar, maha kuasa, dan maha memiliki segalanya. Maka sebesar apapun nikmat yang diberikan kepadamu dan kamu rasakan itu sebenarnya masih sedikit. Ya, sampai ada yang bilang kan tuh, ini apa hadis atau apa? Kalau lu jadiin semua air laut ini tinta dan semua batang pohon jadi pulpen, lu nggak bakal bisa nulisin semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Iya, itu banyaknya. Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran malah itu. Dan itu maksudnya lu tidak bisa menjelaskan tentang Allah itu sendiri. Saking maha segala-galanya Allah. Dan juga kata Allah bahwa nikmat itu kalau kamu hitung nggak akan mampu. Nggak akan mampu ya. Ya. Kamu nggak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Karena yang sedikitnya aja udah sangat besar. Iya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau kamu menghitung nggak kira bisa. Makanya caranya adalah dengan bersyukur. Iya. Dengan bersyukur. Makanya ada satu kisah. Orang kemudian itu di restoran lagi makan, kemudian ngelihat orang pengemis di luar lagi kayak kelaparan. Akhirnya dia belikan makanan, dia kasih ke pengemis itu. Ditraktir makan. Setelah itu dia mau bayar. Mau bayar, kemudian kata kasirnya, karena kasirnya ngelihat, dia bantu, nggak usah bayar. Loh, kenapa? Kata dia, karena gue gak punya kalkulator untuk menghitung kebaikan. Wow. Iya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Nah, jadi di mana tuh restorannya tuh? Kebetulan gue
pas nonton itu juga sama di pikiran gue, ini di mana? Restoran di mana nih? Gue kan bisa bikin Rahman jadi Kang minta-minta gitu. Iya. Untung nggak di Indonesia, di Arab. Oh, di Arab, wah jauh. Di Arab. Iya. Jadi itu juga bedanya. Di Irak itu, Jing, ada pertukuan buku, itu ditulis di sana. Jadi kalau orang pergi kemana, toko bukunya itu nggak ditutup. Nggak ada yang jagain, nggak apa-apa. Karena ada tulisan di sana, kata dia, pencuri nggak akan baca buku, dan pembaca buku nggak akan mencuri. Iya. Tapi coba di Indonesia terapkan itu. Ya kan gue buku biarpun gue nggak baca bisa gue jual lagi. Iya itu. Nah, orang Indonesia begitu. Paling nggak dikiloin dah. Bahkan dibajak. Iya. Waduh. Sehingga jeda nulis. Iya. Saya curhat itu. Iya. Nah, jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu sebesar apapun kamu rasakan itu sebenarnya sedikit aja yang Allah berikan kepada kamu, karena Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Maha Kaya. Ya. Nah, jadi pendapat yang populer itu menyebutkan Al-Kautsar itu adalah telaga di surga kelak, yang ketika orang minum, orang tidak akan pernah haus seterusnya. Selamanya tidak akan pernah haus. Jadi nggak ada lagi ion-ion apa itu, nggak ada setelah lagi. Minum itu selesai masalah kita. Wah, kalau di dunia walaupun kita udah minum banyak juga masih haus nih kayak sekarang. Iya. Silakan kita minum dulu. Padahal udah setengah loh diminum. Makanya. Masih haus aja. Iya. Ngomong-ngomong nggak, ini mumpung belum puasa kita. Iya, ini belum puasa, ini kita tappingnya. Kalaupun puasa kita bisa malam. Iya. Kalaupun siang kan kalian nggak tahu kalau malam. Makanya puasa itu ibadah rahasia disebutnya. Iya, ibadah itu untukku kata Allah gitu ya. Iya, untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Iya. Nah, kemudian juga pendapat yang lain menyebutkan Al-Kautsar itu menurut sebagian ulama adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diistilahkan sebagai Al-Kautsar. Keturunannya. Jadi, keturunan itu kan nikmat, Cing. Iya. Betapa banyak orang yang berdoa, berupaya ke rumah sakit, sampai ke herbal, sampai kemana-mana untuk kemudian mendapatkan keturunan. Maka mendapatkan keturunan itu adalah nikmat. Nah, Al-Kautsar itu adalah keturunan Nabi Muhammad yang banyak dan terjaga sampai hari kiamat. Itu disebutnya sebagai Al-Kautsar menurut sebagian ulama yang lain. Jadi kemudian ada juga yang menyebutkan sebagai alasannya bahwa ini mengacu kepada keturunannya Nabi Muhammad adalah pada kata inhar di ayat ini. Di akhir. Iya. Iya. Jadi kata inhar dipahami sebagai perintah untuk menyembelih binatang dalam konteks kelahiran anak. Yang biasa kita sebut sebagai akikah. Jadi kalau punya anak kan disembelihin kambing. Kalau laki dua, kalau perempuan satu. Kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di sekitar kita dan diperbolehkan bagi kita juga untuk memakannya. Diperbolehkan dibagikan dalam bentuk daging atau dibagikan sudah dalam bentuk masakannya. Yang terpenting adalah niatnya mensyukuri nikmat anak ini dan dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan gitu. Iya. Jadi ini ada hubungan dari ayat pertama dengan ayat terakhir. Ayat selanjutnya, inhar itu maksudnya adalah penyembelihan untuk akikah gitu. Nah, yang dimaksud keturunannya Nabi Muhammad di sini adalah melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad yang paling dicintai, dan dari sana Nabi Muhammad memiliki cucu yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Melalui pernikahannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa keturunan Nabi Muhammad itu terus berlanjut. Meskipun Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki dan tidak punya cucu dari anaknya yang laki-laki karena wafat sebelum menikah semua, wafat di usia muda semua. Jadi jalur keturunannya melalui Sayyidah Fatimah. Termasuk Habib nih? Termasuk saya. Nah itu
Kok bisa dari perempuan? Karena pertama ada dari Nabi sendiri. Nabi katakan bahwa semua keturunan melalui laki-laki, tapi keturunanku melalui Fatimah, kata Nabi dalam salah satu hadisnya. Dan itu memang sesuatu yang jelas dalilnya dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 84 dan 85 itu dikisahkan tentang keturunan Nabi Allah Ibrahim. Di antara yang disebutkan sebagai keturunan Nabi Ibrahim adalah Isa putra Maryam. Oke. Sayyidah Maryam ini kan perempuan. Iya. Dan dia tidak memiliki suami. Iya. Dan Nabi Isa tidak memiliki ayah. Ayah. Ya. Maka seharusnya kalau gelar keturunan itu hanya dari laki-laki, bukan sesuai dengan keinginan Allah. Ya. Isa putra Maryam ini bukan keturunannya Nabi Ibrahim karena dia dari jalur perempuan. Tapi disebut juga sebagai keturunannya Nabi Ibrahim walaupun dari jalur perempuan karena Allah yang menghendaki seperti itu. Nah, begitu juga Nabi Muhammad. Kata Allah, Nabi Muhammad keturunannya tidak terputus. Melalui ayat ini disebutkan bahwa keturunannya Nabi Muhammad tidak terputus. Sebagaimana ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Ini adalah bukti bahwa keturunannya Nabi Muhammad tidak terputus. Allah menurunkan ayat ini. Dan Ibnu Katsir bahkan meneguhkan tentang pentingnya mencintai keluarganya Nabi Muhammad dan keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, betapapun keadaan mereka, sebagai bentuk hormat kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena yang sudah membawa kita minad dulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya gitu. Jadi ini nikmat berupa keturunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan itu pernah sisa satu, Cing. Di perang Karbala namanya. Tinggal satu. Kalau itu tewas, wafat, habis. Namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Di peperangan Karbala tinggal satu itu. Semua keturunan Nabi habis. Kemudian beliau diselamatkan karena sedang sakit, sehingga tidak ikut berperang dan tidak diperangi. Hampir dibunuh, tapi wah kasihan, lagi sakit. Udah, akhirnya dari sana, dari Sayyidina Ali Zainal Abidin ini keturunannya muncul, diantaranya para Habib di Indonesia ini dari keturunan Sayyidina Ali Zainal Abidin melalui Sayyidina Ali Uraidi. Yang Ali Uraidi ini punya anak namanya Muhammad Nagib. Muhammad Nagib ini punya anak namanya Isa. Isa ini punya anak namanya Ahmad. Ahmad ini bergelar Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah ke Yaman, Hadramut, dan dari Hadramut itu ke Asia Tenggara, diantaranya paling banyak ke Indonesia. Nah, semua Habib itu dari sana. Oh, iya. Makanya di Yaman itu termasuk apa namanya ya? Nenek moyang para habaib. Habaib itu ada yang di Indonesia, Singapura, ke Asia Tenggara lah. Iya, gitu. Ke Asia Tenggara. Oke, iya. Dan sempat hampir habis. Punah. Tapi ini sekaligus pelajaran. Kalau Allah mau jaga, mau sehampir apapun, nggak kira habis. Begitu juga harta apapun, nggak usah khawatir. Kalau harta itu digandengkan kepada Allah, maka kalau Allah bilang nggak habis, ya nggak habis. Mau kita bangkrut kek, mau kita apa, nggak akan habis. Gitu. Atau sebaliknya. Iya. Mau kita jaga seperti apa juga nggak kalau dibilang bisa. Habis ya. Kalau Allah menghabiskan ya nggak bisa. Percuma. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa yang dimaksud Al-Kautsar itu adalah nikmat. Bisa jadi berupa telaga di surga kelak, bisa jadi di dunia berupa nikmat keturunan dan segala nikmat yang diterima oleh kita di muka bumi ini. Jadi oleh karena itu, menurut salah satu hadis riwayat Ibnu Abbas, ketika ditanya apakah benar yang dimaksud Al-Kautsar itu telaga di surga, kata Ibnu Abbas, iya, tapi itu sebagian. Jadi bukan artinya telaga di surga, tapi sebagian di antara nikmat itu adalah telaga di surga nanti. Tapi bukan berarti hanya itu, tapi di dunia juga berupa keturunan dan lain sebagainya, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh dari sejak Nabi, Rasul, dan umatnya. Ya. Termasuk harta yang kita punya di dunia ini bisa disebut Al-Kautsar juga? Iya. Nikmat di dunia ini
Asalkan itu tidak didapatkan dari yang haram, asalkan itu dikeluarkan zakatnya, maka itu adalah nikmat juga. Iya. Dan bahkan menurut Imam Qurtubi, salah seorang mufassir klasik, berpendapat bahwa semua yang disebutkan dari maksud Al-Kautsar itu ada 15 perbedaan ulama. Al-Kautsar itu apa aja? Di antaranya kata Imam Qurtubi disebutnya syafaat. Syafaat itu Al-Kautsar, nikmat. Ketika kita mendapatkan syafaat. Nah, kita ini yang diandelin ya syafaat untuk masuk surga. Kalau amal agak repot soalnya. Sholat subuh waktu duha, sholat maghrib mepet isya, repot. Jadi masuk surganya jalur syafaat. Syafaat itu diketuk dengan 2. Yang pertama salawat, yang kedua dengan mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah umatnya Nabi Muhammad, ini juga nikmat. Nikmat begitu banyaknya umatnya Nabi Muhammad itu juga adalah nikmat. Jadi semua itu menjadi nikmat yang kemudian secara umum disebut dengan Al-Kautsar, Allah berikan. Dan itu kata Allah masih sedikit. Semua itu masih sedikit sekali. Seluruh nikmat yang ada di dunia ini dikumpulin dari setiap individu, itu pun masih sedikit dari nikmat yang Allah punya kalau dikasih semua gitu. Dan semua nikmat itu di ayat ini dikatakan tadi saya katakan kan kanya itu inna a'toina kal. Kanya itu ke Nabi Muhammad. Artinya semua hal menjadi nikmat kalau dia tersambung kepada Nabi Muhammad. Kalau dia tidak tersambung kepada Nabi Muhammad, dia tidak menjadi nikmat dan dia tidak akan pernah menjadi mulia. Tersambung ini maksudnya apa, Habib? Tersambung ini artinya pertama yaitu menyambungkannya dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Artinya lisan kita disambungkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga lisan ini yang akan menyebabkan kita nikmat di dunia, masuk surga di akhirat. Masuk surga jalur syafaat. Lisan. Jalur syafaat yang diketuk melalui lisan. Yang kedua dengan akhlak, berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Yang ketiga mencintai Nabi secara tulus dari hati dan pikiran. Karena almar'u ma'aman ahabba kata Nabi. Seseorang itu bersama yang dicintainya. Kalau cinta Nabi, ya masuk surga berarti bersama Nabi. Tapi kalau cintanya sama Abu Jahal, kemudian Abu Coki, ya Abu Tretan, nanti. Abu Tretan. Nah, kalau Abu Tretan nanti di tengah-tengah. Iya. Masih bingung dah ya. Jadi tergantung kepada yang dicintainya. Karena itu, segala sesuatu yang disebut oleh Al-Quran mulia itu semua terkait dengan Nabi Muhammad. Misalnya Al-Quran katakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran itu mulia kata Allah. Kitab yang paling mulia, bahkan membenarkan dan mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitabnya Nabi Muhammad. Makanya kitab yang paling mulia. Kemudian Allah katakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Keluarganya Nabi, baik itu istrinya Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, itu semua keluarga termulia di muka bumi ini. Mengapa? Karena dia keluarganya Nabi Muhammad. Begitu juga kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini adalah umat terbaik ketimbang umat sebelum kamu ataupun siapapun. Kamu ini yang terbaik. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi semua menjadi mulia itu kalau bersambung ke Nabi Muhammad. Bahkan sendalnya Nabi Musa dikisahkan dalam Al-Quran suruh buka ketika mau ketemu dengan Allah di Bukit Tursina. Tapi ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan, nah ini kan ketika taping ini di suasana Isra Mi'raj. Nah ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan itu ada sendalnya gak disuruh buka. Sendal itu juga ketemu Allah. Karena dipakai oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pengen ketemu Allah, pengen nikmat hidup kita di dunia maupun di akhirat, gandengkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Minimal jangan pernah lewati hari kita tanpa sholawat kepada Nabi Muhammad. Minimal. Bahkan Nabi Muhammad katakan majelis atau tongkrongan yang mulia itu adalah tongkrongan yang di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad. Tongkrongan itu gak mulia kalau di dalamnya tidak disebut nama Nabi Muhammad. Jadi minimal jadilah orang yang mungkin kalau diselawatin secara lisan gak enak tongkrongan, tiba-tiba lu datang, Allahumma sholli ala Muhammad, apaan lu? Ganggu aja. Nah pakai hati aja minimal dulu. Tiap mau nongkrong,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad gitu. Sehingga kemudian mulia tongkrongan itu gitu. Tapi juga dikontrol omongannya. Iya. Jangan mentang-mentang udah salawat bebas ngomong apa aja. Iya, dikontrol juga. Iya. Lanjut, Jing. Oke, itu ayat pertama. Udah Ayat panjang ya? Udah panjang. Iya. Padahal tadi ini Bib, wah ini 3 ayat kayaknya bentar banget nih gitu. Oh ternyata Pak Kausar doang belum kelar. Ini ayat terpendek, surat terpendek di Al-Quran. Karena jumlahnya hanya 3 ayat. 3 ayat. Tapi wal asri juga kan 3 ayat. Sama-sama 3 ayat, tapi ini lebih pendek dari segi jumlah katanya. Iya. Jadi ini surat terpendek. Iya. Tapi makanya tafsirannya pendek panjang itu soal tafsiran akhirnya beda-beda. Beda-beda. Iya. Makanya jangan mengukur sesuatu dari tampak luarnya. Wah, ini persis banget ini Aina atau Ina Kal Kausar. Sedikit tapi banyak. Nah ini juga. Iya, banyak tapi sedikit. Iya. Ayat ini cuma 3, tapi bisa panjang lebar. Bisa panjang lebar. Jangan pernah menilai sesuatu dari tampilan luarnya. Don't judge a book by its cover. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Kalau sampulnya jelek, dalamnya belum tentu bagus. Benar ya. Iya. Iya. Tapi belum tentu jelek juga. Iya. Ya intinya lihat dalamnya gitu. Iya. Siapa yang cuma ngelihat covernya berarti dia kafir. Ya, kemarin kita sudah bahas. Karena kafir itu adalah cover. Tertutup. Iya. Menutup diri itu kafir. Iya. Menutup hati dan pikiran itu kafir. Nah, itu jadi kalau dalam Al-Qur'an kan ada istilah kalau menyambung satu ayat ke ayat lain di surat yang lain itu namanya apa, Bib? Munasabah. Ini kalau menyambungkan satu episode ke satu episode lain, apakah itu munasabah episode namanya? Bukan. Itu munasabah AdSense. Munasabah AdSense ya. Agak nonton juga ya. Iya. Dan juga kayak tampilan nih. Ini kayak kopi. Belum tentu kopi yang hitam-hitam. Makanya saya coba buktikan. Betul, iya. Benarkah? Alhamdulillah. Kopi benar. Nah, Kopi ini kelihatannya satu cangkir, tapi dia tidak esa karena dia terdiri dari berbagai macam elemen. Nah, benar. Esa itu ada di surat Al-Ikhlas. Silakan. Munasabah AdSense. Iya. Tapi memang tanpa terasa kita bahas banyak hal. Ya. Padahal ya dicicil-cicil aja. Iya. Dan semua terbukti bahwa semua ada kaitan-kaitannya masing-masing. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk di ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Iya. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maknanya adalah maka sholatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah binatang. Nah, sembelihlah binatang ini an-nahar itu sebagian ulama mengaitkan dengan Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Karena itu Idul Adha itu disebut sebagai Idun Nahar juga. Karena intinya Idul Kurban juga. Karena intinya adalah penyembelihan binatang. Jadi konteksnya ada yang juga menyebutnya konteksnya adalah akikah. Tapi secara umum adalah menyembelih hewan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibagikan ke fakir miskin. Ya. Nah, fasalli, maka kata Allah, maka sholatlah demi Tuhanmu. Sebagian ulama menyebut yang dimaksud di ayat ini, sholat itu adalah sholat Idul Adha. Sebagian ulama menyebut sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Tapi sebagian ulama juga menyebut sholat yang dimaksud adalah beribadah secara umum. Mengapa beribadah secara umum? Karena kalau Allah mengatakan sholat, Allah biasanya pakai kata aqimus sholat, tegakkan sholat. Tapi ketika Allah di sini fasalli, maka sholatlah. Sholat itu bisa berarti juga doa, dan doa itu adalah inti dari ibadah. Kemarin kita sudah sempat bahas. Nah, jadi intinya adalah semua ibadah. Fasalli ini lakukanlah ibadah. Nah, termasuk di dalamnya sholat Idul Adha,
sholat 5 waktu. 5 waktu dan lakukanlah ibadah untuk Tuhanmu. Nah, bukan untuk yang lainnya. Yang lain. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk AdSense, bukan untuk apapun. Karena tapi betul-betul untuk Allah. Karena emang sekarang banyak tersinyalir orang-orang yang melakukan itu untuk pencitraan, banyak ya. Banyak. Ya. Terlihatnya ya, yang tertampaknya. Mudah-mudahan memang niatnya memang adalah murni ibadah, tapi kelihatan seperti pencitraan itu juga ada ya. Iya, karena kadang juga kan yang terlihat seperti pencitraan, kadang niatnya juga pencitraan. Iya. Iya kan, iya. Niatnya pencitraan, tapi ada juga yang niatnya tulus, tapi kelihatan seperti ikhlas. Iya. Nah, jadi fasolli itu adalah artinya sholatlah atau beribadahlah secara umum untuk Tuhanmu, jangan kepada selainnya. Karena gini, Cing, apa sih yang kurang ketika kamu sudah memiliki Tuhan? Ketika kamu sudah memiliki Allah, apa yang kurang dari dirimu? Nggak ada yang kurang. Kamu punya Allah kok. Dan apa yang mau kamu rasa sebagai cukup dan kamu banggakan kalau kamu masih belum memiliki Allah? Harta, tahta, apapun percuma kalau nggak punya Allah. Jadi lakukanlah segala sesuatu lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sholatku, hidupku, matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Semua ini hanya sandiwara saja, hanya bayang-bayang. Jadi jangan untuk yang lain. Makanya semua niat ibadah ujungnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Iya. Dan di apalagi sholat ya, kalau kita mengacu pada pendapat ulama yang menyatakan ini sholat. Sholi ini sebagai sholat. Karena sholat ini ibadah yang paling penting. Karena dalam sholat ini semua rukun Islam ada. Dalam sholat kita baca syahadat. Dalam sholat kita zakat waktu. Digunakan untuk sholat yang biasanya bisa digunakan untuk kerja, main game dan lain sebagainya. Dalam sholat kita ada puasa. Karena nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dalam sholat ada haji. Karena gimana? Kita menghadap ke kiblat yang itu adalah Ka'bah. Jadi sholatlah, belajarlah segala sesuatu dari sholat untuk kemudian dari sholat ini meluruskan niat kita. Karena sholat ini kan yang bisa ditreatment setiap hari 5 kali. Jadi treatment ibadah untuk Allah itu melalui sholat itu. Iya. Kalau sholat kita benar, insya Allah juga bakal benar jalan hidup kita. Ibadah yang lain. Suasana batin kita juga jadi lebih enak. Kalau sholat kita benar. Karena dalam hadis Nabi dikatakan jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah dalam sujud. Sujudnya orang ketika sholat. Dan menariknya justru dalam sujud. Ketika kamu merendahkan dirimu di mata Allah, maka kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika kamu sombongkan dirimu, maka Allah akan jatuhkan kamu ke titik nadir. Jadi itu menariknya. Jadi dibolak-balik. Nah, kemudian di sini fasolli li rabbika wanhar. Nah, inhar ini dari segi bahasa berarti menyembelih. Jadi maka artinya menyembelih hewan untuk juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga sebagai bentuk syiar kita untuk mendakwahkan Islam. Dakwah itu jangan cuma pakai mulut gitu, tapi juga pakai hal dengan tindakan gitu, dengan membagikan kepada yang lain dan lain sebagainya. Dan juga ingat, sebelum menyembelih hewan di luar diri kita, sembelihlah hewan di dalam diri kita. Apa itu maksudnya, Bib? Ya artinya sifat-sifat kebinatangan kita, egoisme, rakus, kemudian hianat dan lain sebagainya, itu sembelih dulu. Jangan hanya menyembelih hewan di luar diri kita. Salah seorang sufi, Abu Yazid Al-Bustami, itu pernah
nenteng apa bukan nenteng apa membawa anjing. Membawa anjing kemudian ditegur sama seseorang. Kamu ini gimana? Ulama kok membawa anjing. Kemudian karena najis. Iya, karena dianggap najis. Iya. Okay. Kemudian kata Abu Yazid Al-Bustami, saya ini membawa anjing dan anjing di belakang saya dan dia ikut saya. Sedangkan kamu memang nggak bawa anjing, tapi bisa jadi membawa nafsu dan nafsu itu yang di depan dan mengarahkan kamu kemana saja. Iya, jadi anjing itu kalau kamu simbolkan nafsu, ya dia ikut saya. Dia tunduk kepada saya. Bukan saya yang tunduk kepada dia. Sedangkan kata-kata seperti itu yang dari kamu, yang penuh dengan kebencian itu muncul dari nafsu, yang nafsu itu mengendalikan lisanmu, pikiranmu, hatimu, sehingga kamu tunduk kepada dia. Dan itu senyata-nyatanya kamu salah gitu. Harusnya itu dulu yang disembelih di dalam tubuh sifat kita. Sifat kebinatangan kita yang harus disembelih. Ya. Ini sorry Beb, ini masalah menyembelih hewan kurban. Itu di ritual agama lain kan juga ada ya Beb ya. Iya. Atau bahkan orang yang ngasih tumbal lah istilahnya. Tadi kan juga saya sempat bahwa kurban itu bukan sebelumnya juga sudah dilakukan bahkan oleh orang-orang musyrik. Iya. Tapi di ritual-ritual itu ada yang memang sekebo-kebonya dikasih disembelih yang dianggap untuk kedewanya gitu. Nah, kalau bedanya dengan yang kita apa nih? Kita dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, jadi tidak memberi sosial. Makan sesembahan kita gitu kan? Kita. Dan juga justru kehadiran ibadah kurban ini mengkritik orang-orang itu. Itu disebutnya orang-orang masohis. Orang-orang masohis ini orang-orang yang menyembelih bahkan anaknya untuk sebagai persembahan kepada dewa. Nah, sama Allah kan awalnya Nabi Ismail yang mau disembelih. Nabi Ismail bahkan menurut ulama lain, menurut sahabat Nabi juga sebagian ada yang menyebutnya yang mau disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Ishak. Tapi ya kita nggak usah ributin itulah. Toh sama-sama nggak disembelih akhirnya. Nah, jadi ketika mau disembelih kemudian diganti dengan domba. Diganti. Itu sebagai kritik kepada orang-orang sebelum Islam yang mempersembahkan anaknya untuk sesembahannya. Allah mau bilang gua bukan Tuhan yang haus darah. Justru kata Allah, sebaik-baiknya orang di mata gua adalah orang yang memberikan kehidupan walaupun kepada satu orang, dia seperti memberi kehidupan kepada seluruh umat manusia, kata Allah dalam Al-Quran. Dan siapa yang membunuh satu orang, dia seperti membunuh seluruh umat manusia di alam semesta. Jadi gantikan lagi pembunuhan atas nama gua, menyakiti atas nama gua. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang justru memberi manfaat. Bukan menyakiti. Apalagi kepada anak kita dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai kritik justru. Nah, kita lanjut ke ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimulah yang abtar. Kata ayat ini. Nah, kata syani'aka di dalam Al-Quran ini menunjukkan kebencian yang bukan pada tempatnya, Jing. Kebencian kalau pada tempatnya boleh. Saya benci kebohongan. Bagus. Orang harus benci kebohongan. Saya benci pengkhianatan. Bagus. Orang harus benci pada pengkhianatan. Walaupun bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada pengkhianatannya. Orang yang khianat kita cintai. Sehingga kita dakwai agar gak berkhianat. Nah, ini kebencian yang sumbernya dari iri hati. Nah, inilah yang dikritik oleh Al-Quran melalui surat Al-Kautsar ini. Adalah orang-orang yang benci, dan kebenciannya itu karena iri hati, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Membenci Rasul. Membencinya ini adalah membenci Rasul. Karena alasan yang tadi. Iri dan lain sebagainya. Nah, inna syani'aka, maka pembenci itu, wahai Nabi Muhammad, mereka yang membenci kamu itu, membenci bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, walaupun sebagai pribadi. Kebencian kepada Nabi itu secara umum tidak diperbolehkan, walaupun kepada pribadi, bahkan kita harus selalu melakukan adab termulia kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Umar itu
mengatakan saya mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaan saya kepada orang tua saya dan kepada diri saya sendiri, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi sehingga para sahabat itu menjaga sekali adab-adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk penghormatan kepada Nabi. Misalnya Nabi katakan kalau Fatimah mencuri saya yang akan memotong tangannya, kata Nabi. Kemudian sahabat itu kalau meriwayatkan hadis ini, menceritakan hadis ini, bahkan nggak nyebut nama Sayyidah Fatimah. Kalau si Anu kata Nabi mencuri, maka Nabi yang bahkan memotong tangan. Kenapa? Karena sahabat ini mau menjaga perasaannya Nabi sebagai bentuk adabnya Nabi, karena Sayyidah Fatimah ini kan putrinya Nabi dan mustahil mencuri. Itu hanya bentuk Nabi bahwa saya ini akan menegakkan keadilan bahkan kepada anak saya. Makanya sahabat gak nyebut Sayyidah Fatimah, meskipun Nabi menyebut Sayyidah Fatimah, karena menjaga adab kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pelajaran penting bahwa Allah itu sangat mencintai Nabi Muhammad, sehingga kiblat saja diubah karena Nabi Muhammad ingin. Tadinya ke Aqsa ya. Tadinya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sering menengadahkan kata Allah dalam Al-Quran ke langit, pengen rasanya kiblat ini ke Ka'bah, diubah sama Allah ke Ka'bah karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sedih karena Sayyidah Khadijah istrinya tercinta wafat. Abu Talib pamannya yang tercinta yang melindungi Nabi wafat. Kemudian di Taif Nabi berdakwah tapi gagal, malah dilempar batu. 3 kejadian yang menyedihkan ini menyebabkan Nabi Muhammad sedih dan kata Allah, mari saya Isra Mi'rajkan Nabi. Nabi di Isra Mi'rajkan agar apa? Agar kesedihan itu hilang dari diri Nabi. Karena sangat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jaga adab kepada Nabi Muhammad, jaga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga adab dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Karena keridhaan Allah berada pada keridhaan Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita walaupun ke Madinah itu kan nggak ada rukunnya dalam haji. Semua rukun haji, rukun umroh itu kan di Mekah. Tapi kita wajib ke Madinah untuk apa? Untuk ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak akan diterima haji seseorang yang tidak berziarah kepada Nabi Muhammad. Meskipun sah hajinya, tapi tidak akan diterima. Karena besarnya kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kepada para pembenci Nabi Muhammad itu kata Allah, huwal abtar. Dia yang tidak punya keturunan. Bukan Nabi Muhammad. Kamu bilang Nabi Muhammad tidak punya keturunan, Nabi Muhammad punya keturunan dan banyak, dan sampai hari kiamat keturunan itu ada. Justru engkau para pembenci Nabi Muhammad itu yang tidak punya keturunan. Udah diteliti belum? Ternyata memang habis keturunan. Nah, ini yang dimaksud tidak punya keturunan itu adalah bukan hanya habis, Cing. Tapi punya keturunan tapi gak ada gunanya. Jadi misalnya disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, misalnya yang dimaksud abtar ini adalah Walid bin Mughirah, orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Dia punya 11 orang anak, tapi 11-11-nya itu gak ada yang melanjutkan misinya Walid bin Mughirah sebagai ayahnya. Justru anaknya ini berantakan. Nah, buat apa punya anak kalau berantakan gitu? Seperti itu. Mending nggak punya anak. Kadang kita mikirnya, ya Allah, punya anak begini ya, banget gitu. Akhirnya ya Allah, kenapa gak mati pasti dalam perut lo kalau gini? Kata orang Madura swasta gitu. Kok gak mati keguguran nih anak gitu. Dia bercandain tuh kalau anaknya nakal banget. Bandel gitu. Nah, kemudian ada banyak sekali kemudian orang-orang yang membenci Nabi Muhammad dan menyebut Nabi Muhammad tidak punya keturunan, justru mereka yang akhirnya tidak memiliki keturunan. Nah, ini artinya terbukti setelah ini turun ya, ayat ini turun ya. Ada pembuktian bahwa memang apa yang dikatakan di ayat ketiga ini terjadi. Bahwa tidak punya keturunan lagi sih pembencinya. Pembencinya itu tidak memiliki keturunan, dan walaupun memiliki keturunan, keturunannya bukan hanya tidak berguna, tapi kontraproduktif, menyakiti hati dia. Punya anak tapi setiap hari nyakitin hati.
Nah, makanya kita sebagai anak ini memang harus selalu membahagiakan orang tua, dan kita sebagai orang tua harus memastikan pendidikan kepada anak agar apa? Agar relasinya itu baik dan membahagiakan kita. Tapi sekarang ada Jangan yang sampai jadi Aptar ini iya. punya keturunan tapi kayak mending nggak punya. Wujuduhu ka'adamihi kata orang Arab. Punya tapi kayak nggak punya. Ini masih penting. Kalau punya bukan hanya kayak nggak punya, tapi kayak punya beban atau apapun kan lebih buruk lagi. Iya. Jadi ada juga yang bilang anak nih baca di mana ya, di Twitter atau di mana. Anak itu kan nggak minta dilahirin, jadi nggak punya kewajiban dong untuk berbakti sama orang tua. Ya kita juga di dunia nggak ada yang minta nih. Iya. Tapi kan orang-orang yang berpikir akan berpikir, oh iya ya, saya ini diciptakan oleh Allah. Maka saya akan bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan saya dengan beribadah. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Memang siapa yang minta, tapi oh iya saya diciptakan dengan ini, saya dikasih nikmat dan lain sebagainya. Ya sudah, saya akan bersyukur. Begitu juga anak-anak itu gak minta dilahirkan, tapi justru dengan dilahirkan dia kenal kepada dunia, dia diberi pendidikan, dia diberi kasih sayang dan lain sebagainya. Merasakan nikmat dunia juga. Merasakan. Orang yang berakal, maka ketika dia diberi nikmat, dia akan berterima kasih. Ini bukan soal agama, itu seorang yang berakal. Bahkan binatang sekalipun yang hanya modal insting, gak modal akal, ketika dia ditolong oleh kita, dia pasti akan baik kepada kita. Dia pasti akan baik. Segala-galanya hewan itu. Lihat saja hewan yang dipelihara, yang kita kasih makan terus. Dia akan baik kepada yang memeliharanya. Itu binatang ya? Itu binatang. Ya. Kita nggak bicara siapa-siapa di sini, binatang. Mungkin ini ya, orang yang ngomong gitu belum menyembelih kebinatangan dalam tubuhnya, seperti yang tadi di awal ya. Iya. Jadi maka bersihkanlah diri ini dari segala bentuk kebencian, bahkan kebencian kepada orang-orang yang pantas untuk dibenci. Jangan benci orangnya, benci saja kepada kelakuannya, perbuatannya, sehingga kebenciannya menjadi konstruktif, menjadi baik. Dengan benci kepada kelakuannya, akhirnya kita berusaha menjauhkan orang itu dari kelakuan yang buruk tersebut. Atau kita bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan yang sedemikian. Kita nggak mau kayak dia. Jauhi perbuatannya atau jauhi kelakuannya. Iya, orangnya mah deketin aja sambil kita nasehatin dikit-dikit. Siapa tahu bisa berubah. Dan siapa yang merubah orang dari awalnya dia misalnya pemabuk, pemakai narkoba, terus dia jadi gak pakai narkoba, jadi gak mabuk, maka dia seperti memberi kehidupan kepada dia. Karena awalnya kan dengan mabuk, dengan narkoba dia gak punya kehidupan udah. Dia seperti memberi kehidupan. Maka siapa yang memberi kehidupan kepada satu orang seperti memberi kehidupan seluruh umat manusia, tadi saya bahas. Jadi bukan berarti memberi kehidupan artinya orang mati dihidupin lagi, enggak. Tapi orang yang sudah seolah-olah gak ada hidupnya karena kemiskinan, karena narkoba, karena apapun, kamu beri dia kehidupan, kamu beri dia usaha sehingga dia hidup lagi. Dia gak punya jodoh, kamu bantu dia dapat jodoh sehingga dia hidup lagi. Dia narkoba, kemudian kamu rehabilitasi sehingga dia hidup lagi, maka itu seperti menghidupi seluruh umat manusia. Besar pahalanya. Ya, seperti menghidupi seluruh umat manusia. Iya. Wah, itu udah tiada terkira gitu. Ya. Dari 3 ayat yang cuma 3 ayat ya, dibanding dengan surat-surat yang lain yang ayatnya lebih banyak, dan dari yang saya kira memang ini cuma sekedar Idul Adha atau korban atau surat yang menyatakan sering dibaca di Idul Adha, jadinya surat tentang berkurban, ternyata luas banget ini penafsirannya. Luas banget. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat. Dan pelajaran itu yang relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan dengan kita ngaji Al-Kautsarnya aja itu udah banyak banget relate ya sama kehidupan kita di hari-hari ini gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahin, Bet? Udah, Cing. Cukup segitu ya? Udah. Iya. Cukup. Udah 3 ayat kita tadaburkan. Al-Kautsar, mudah-mudahan berguna. Pasti ada sedikit miss atau kesalahan yang kita lakukan, terutama saya. Itu bukan kesengajaan ya, Bib ya. Pasti. Nanti begitu kita ngeh, pasti kita kembali koreksi. Dan ini sekaligus pelajaran bagi siapa saja. Nggak usah malu untuk mengaku salah, nggak usah malu untuk minta maaf. Benar. Udah, kalau ada kekurangan, ada kesalahan, perbaiki.
Iya. Dan jangan merasa bahwa di sini gurunya adalah saya. Jadi karena ternyata kemarin justru Cing Abdel yang lebih benar, saya yang salah gitu. Jadi hidup juga begitu. Tidak mesti yang di depan itu adalah guru, tidak mesti yang di belakang itu adalah murid gitu. Semua murid, semua guru, semua saling belajar satu sama lain. Iya. Karena proses belajar mengajar dibilangnya. Iya. Yang belajar sambil mengajar. Yang mengajar juga bisa belajar. Yang di depan belum tentu guru. Iya. Yang di depan biasanya lokomotif. Benar. Dan yang di depan belum tentu di belakang. Iya. Iya. Oke, Bib, terima kasih sudah membahas surat Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat saya dan buat yang menyaksikan acara ini. Kita bisa ketemu lagi di next surah apa man? Yang nextnya Al-Asr. Insya Allah kita akan membahas Al-Asr. 3 ayat juga. 3 ayat juga. Tapi panjang juga. Ini yakin panjang juga karena saya juga pernah, kalau ini yang Al-Asr saya pernah ngaji ngelihat orang membahas tentang Al-Asr. Ternyata ya Allah. Ternyata bocoran sedikit katanya, saya pernah dengar ini nih Al-Asr. Andai Tuhan hanya menurunkan surat Wal Asri aja dan dijalankan dengan baik, udah cukup bikin dunia ini damai katanya. Damai. Nah. Benar itu? Benar. Itu menarik tuh. Luar bioskop, emang ini luar bioskop. Luar bioskop. Iya. Oke, Bib, terima kasih. Iya. Dan kita bisa ketemu lagi di insya Allah di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.